Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan dipuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih juga diberi kesehatan, nikmat iman, jasmani beserta rohani bagi kita semua. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang mana mudah-mudahan kita banyak-banyak berselawat mendapat pertolongan nanti di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula saya ucapkan salam hormat dan salam sayangku kepada guru besar Padepokan Sedang Sejagat Mama Karyo, dan salam sayangku kepada seluruh master mbak terhormat Padepokan Sedang Sejagat dimanapun Anda berada, dan salam cintaku kepada seluruh subscriber seluruh para pecinta channel YouTube Kesehatan Ronggo Langit juga dimanapun Anda saat ini berada. Mudah-mudahan kesehatan juga melimpahkan kalian selalu, dan mudah-mudahan semua urusan maupun yang susah maupun sulit dilancarkan dan dipermudah oleh Tuhan yang Maha Esa. Di sini saya ditemani oleh Nyilia, salah satu nyanyi ronggeng yang ada di Padepokan Sedang Sejagat, yang pada intinya semua manusia itu pasti nantinya akan sadar akan kesalahannya. Betul nggak Nyi? Betul. Akan sadar dengan kesalahannya, akan tahu di mana salah dan hilafnya, dan akan tahu semua yang mereka akan berubah dari jalan yang keburuknya. Dan pada sore hari ini Nyilia sehat? Alhamdulillah Nyilia sehat, selalu sehat. Nyi, saya mau tanya Nyi, kabarnya nih Nyi. Kan pada beberapa waktu lalu itu kan seperti kita lihat Nyi Sela itu kan terperangkap bersama perkampungan sesat toh? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua Nyi, betul nggak sih? Kan kita kan namanya Padepokan tuh kan nggak boleh kita itu gimana ya? Nggak ya saling menjenguk itu kan nggak mungkin di kamar perempuan. Jadi saya tanya nih kepada Nyilia, gimana sih kabarnya Nyi Sela? Sekarang kabar Nyi Sela itu sedikit memburuk. Oh, astagfirullahaladzim. Sekarang dia tuh di kamar aja. Sedikit memburuknya itu seperti apa Nyi? Apakah terluka parah, apakah kebakar atau gimana? Dia badannya itu penuh dengan biru-biru seperti gosong gitu, pucat kayak orang tidak punya darah. Terus dia itu kayak orang linglung gitu. Oh, dia tuh kayak orang linglung ya. Tetapi kok katanya dia tuh kayak ada merasa tekanan yang sangat-sangat di dalam dirinya, itu betul nggak sih? Iya, seperti orang saya tahu dari Mbak Terdwi itu. Yang terkena tekanan mental gitu. Bingung? Iya. Astagfirullahaladzim. Terus dia kadang suka, kalau kami kan sering suruh dia makan, kan jadi cepat sehat. Dia itu marah-marah, ngamuk-ngamuk itu di kamar. Pokoknya keadaannya sekarang sangat buruk. Itulah tadi ya para penonton netizen ya, manusia itu mestinya ada yang mempunyai iman kuat dan ada yang mempunyai iman yang lemah, itu udah pasti. Tetapi memang iman yang mengacak-ngacak Nyi Sela itu ya kalau saya bilang udah bersekutu dengan setan sih. Nyi Lia tuh tahu nggak kejadian persisnya Nyi Sela itu? Saya memang nggak tahu sih, orang saya masih tugas tuh. Saya sih tahunya juga kabar dari Mbak Terdwi ya. Mbak Terdwi bilang Nyi Sela itu diculik oleh Ki Acong dan para antek-anteknya, dan ya. Oh, dia megang di channelnya Bos ya? Bos PSS ya. Nah, habis itu diculik sama Ki Acong, itu dia itu digeret, habis itu digendong dibawa pergi. Astagfirullahaladzim. Sebelum dibawa pergi itu dia itu sama Ki Acong dan sama antek-anteknya itu sempat berantem. Nyi Sela sempat lemah dan terluka parah, makanya Nyi Sela bisa dibawa pergi sama orang itu. Tapi gini, kan Nyi Sela itu kalau kita bilang kan itu kan termasuk ya sama sih kayak Nyi Lia juga kan, dari Nyi Ronggeng juga. Apa tidak ada perlawanan dari Nyi Sela? Ya sebelumnya itu kan sempat ada pertarungan bersama Ki Acong. Iya. Itu Ki Acong sendiri yang mengapain? Ki Acong sendiri. Dan juga ada anteknya juga. Pokoknya itu pertamanya sempat ada pertarungan katanya, dan karena Nyi Sela sendiri, kita tahu sendiri kekuatan Ki Acong bagaimana. Iya sih, memang kekuatan Ki Acong itu luar biasa. Apalagi Ki Acong itu datang bersama antek-anteknya. Astagfirullahaladzim. Jadi Nyi Sela sudah lemah dan terluka karena ada pertarungan, jadi di situ Nyi Sela itu bisa dibawa pergi oleh Ki Acong. Nah, pertanyaan saya, setelah Nyi Sela di pertarungan itu, apakah Nyi Sela bersama Mbak Terdwi mundur ataukah mereka yang meninggalkan Nyi Sela?
Saya rasa sih Ki Acong membawa Nisela pergi dari Mbak Terbu. Lalu yang menyelamatkan katanya Kang Mamas, Mamas Guru. Iya. Mamas Guru. Apakah sempat Nisela itu berada di perkampungan sesat, diselamatkan? Mamas Guru itu menyelamatkan Nisela itu dari dalam perkampungan sesat itu. Astagfirullahaladzim. Nisela sudah di dalam itu. Setelah dibawa ke Padepokan, itu tadi berubah gitu drastis. Seperti bukan jati diri Nisela sendiri. Kalau Nyi tahu tuh seperti apa, coba diberikan contoh-contohnya. Nisela Kan itu, saya nggak mungkin ke kamar. Iya. Nisela itu keadaannya sekarang Master tahu tidak manusia-manusia yang memakai baju putih di perkampungan sesat itu. Kalau saya nengok dari videonya sih ya tahu orang asal malam nggak boleh sama guru tuh ke sana. Nggak boleh ikut. Jadi kan yang memakai baju biru baju putih itu pasukan baju putih itu kan seperti orang yang tidak Orang punya linglung. arwah, gitu Kayak kan. kayak mereka tuh Hidup. kayak diperbudak gitu. Iya. Ya walaupun mereka tuh ini apa nonton ya, mereka tuh kayak gimana ya kalau kita lihat videonya tuh Orang tuh kayak seperti- betul-betul dibudak gitu. Iya, seperti mayat hidup yang tidak bisa melawan dan diperkerjakan dengan paksa mereka. Dan Nisela itu keadaannya itu ya seperti tidak ada gairah hidupnya. Nah ini gantian nih Mbak Suro Menggolo ini yang itu. Iya, Tuh saya dapat kabar Mbak Suro Menggolo rupanya terhasut ataupun dihasut besar-besaran, diritualkan bersama Ki Acong untuk menjadi pengikut nih. Ya, ini yang sangat parah sih sebetulnya. saya pernah jumpa dengan antek-anteknya Ki Acong. Nah, saya pun sering, tapi anteknya itu nggak yang berpakaian putih itu. Nah gitu. Tidak pernah. Saya cuman ada jumpa sama tuh yang dukun bebek itu ada. Iya. Terus mereka itu berkata seperti ini sama saya, berhati-hati kalian. Karena target kami itu 5 orang akan menculik santri-santri Mama Skarya. 2 wanita, 3 laki-laki. Ini udah satu wanita yang sudah menjadi korban. Jadi kita harus waspada. Karena berkali-kali saya bertemu dengan dia mengatakan seperti itu. Saya juga sempat mau diculik sama Ki Acong. Tapi karena Nyi Delia punya kain hijau, kami menghilang dari Ki Acong. Dan dia mencari kami. Jikalau kami tidak mempunyai kain hijau itu, mungkin kami bisa juga diculik seperti Nisela. Karena tujuan dia menculik kita untuk pancingan buat Mamas. Dia sendiri mengatakan. Stop. Kita semua pasukan Berarti Mamas ini Mamas mau diculik, ditahan di dalam kampung sesat itu dan jadikan umpan untuk menjebak Mamas. Itu tujuan mereka. gini. Kalau memang itu semua terjadi, kita lah yang harus pandai-pandai menjaga diri dan membentengi diri tameng-tameng kita. Tapi nih mungkin saya mau sedikit cerita sama Lia. Mungkin Lia itu nggak percaya. Lia itu kan Nyi Ronggeng lamanya Blorong tuh. Masih ingat nggak bersama Panglima Blorong yang dulu? Panglima Blorong. Ya, yang dulu. Iya, kenapa? Bukankah Dia itu turun ke bumi. turun lagi ke bumi? Iya. Masya Allah. Nah, dengan tujuan membantu saya. Membantu Master Angga. Nah, nih Nyilia mungkin masih penasaran ini. Nyilia bisa cek di channel Kesatria Ronggolangit. Bahkan datangnya Nyi Ronggeng Loreng, Nyi tidak tahu loh. Nyi Ronggeng Loreng kembali. Salah satunya. Satu Nyi Ronggeng Loreng bahkan datang ke Padepokan memberi saya batu delima kalian dulu. Astagfirullahaladzim. Nyilia mungkin terheran-heran. Panglima Blorong itu saya awalnya itu, bahkan Bunda Ratu Blorong pun datang ke bumi ini. Ratu Blorong. Iya. Masih bingung toh? Iya. Ya dong. Saya ceritakan kepada Nyilia. Panglima Blorong Ki Joyo Sukmo yang ditugaskan dulunya di Selat Malaka itu turun ke bumi. Kembali lagi. Ya sabar. Pas saya itu lagi tugas, dia itu muncul secara tiba-tiba, tetapi menghilang ada. Itu yang pertama. Kedua, dia itu membantu saya dalam menempat tugas. Menempat tugas yaitu
membantu saya membasmi dukun santet. Awal mula saya itu bercuriga bahwa dia itu ada maunya. Saya ritual toh, saya undang. Lama saya undang, dia datang di atas bukit bersama Nyi Ronggeng Loreng. Saya tanya, Loreng itu bersamaan sama? Iya, bersama dengan Panglima. Jadi saya tanya, apa tujuan kamu, Panglima? Kamu belum tahu. Dia pergi. Lalu setelah itu dia datang, dia bercerita dengan saya, berjalan mengundang saya, besok pergi. Dia itu cuma membantu saya. Dan buktinya 3 kali saya bertugas, dia itu memang membantu saya. Dari Raja Biru, dari membasmi dukun santet dia membantu. Bahkan mungkin ada beberapa waktu yang lalu Nyi Blorong itu datang bersama dia, Panglima. Hilang, ada. Ya itu betul Nyi Blorong mengganggu atau tidak? Tidak. Tetapi kalau perkataan dari Nyi Ronggeng Loreng bersama Panglima cuman untuk membantu Angga, untuk membasmi ataupun membantu tugas-tugas dari dia. Saya nggak tahu sih sebetulnya maunya apa. Mungkin Nyi tahu sendiri sifat aslinya Blorong dan Nyi cuman Nyi Ronggeng Loreng yang bisa terambil dari bumi sampai ke Kayangan oleh Panglima. Dan Nyi Ronggeng yang lain entah kemana. Saya lagi santai di Padepokan, di aula dia datang tuh Nyi Ronggeng Loreng memberi 2 batu. Padepokan? Iya. Oh. Tuh. Saya tidak pernah bertemu. Nah. Padahal saya rindu juga sama mereka. Nah, tetapi mungkin kita saat ini belum tahu apa jebak-jebakan mereka, kita belum tahu. Tetapi kalau bagi saya dia itu membantu sih dengan ikhlas sih Panglima. Kita memang manusia ini tidak bisa memfitnah. Tidak bisa memfitnah. Tidak boleh menuduh. Tetapi nih, kalau Nyi Lia, kita ini belum tahu bahwasannya tiba-tiba Panglima ada, Nyi Ronggeng ada, kita belum tahu. Mereka semaunya mereka datang. Karena setelah mati itu bisa hidup. Jadi saya nggak tahu tujuan mereka apa. Ya mudah-mudahan Nyi Lia nanti rasakan kalau misalnya suatu saat akan jumpa mereka itu, ya Nyi Lia tanyakan. Tapi kayaknya Nyi Lia nggak belum pernah jumpa. Belum, makanya saya juga kaget dengarnya. Panglima turun dan Nyi Ronggeng Loreng. Busel Ratu Blorong pun datang. Ratu Blorong. Saya sendiri itu Ronggeng. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Allah. Bangun Nasir. Bangun Nasir. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Perempuan itu tidak selamat. Kau yang kemarin menghajar kami kan? Hentikan! Astagfirullahaladzim. Tinggal kau sama kami. Wah, Ya Allah. Bu Ali. Kenapa gitu bentuknya? Siapa kalian ini semua? Hah? Enggak ingat kau. Mari main kemari. Hah? Siapa kalian rupanya? Hah? Kami murid-murid Acong. Murid-murid Acong? Kau tanya kepada saya? Murid-murid Acong? Kenapa? Kami tidak ada pernah berurusan dengan murid-murid Acong. Yang ada murid Acong berurusan dengan kami. Mereka yang selalu mencari masalah kepada kami. Alah. Ngapal kalian siang-siang kak nyariin kampung sesat lah? Itu apa? Itu urusan kami, bukan urusan kalian. Nggak terima kau. Para warok udah bersama kami. Hah? Oh jelas, tidak ada yang terima. Kalian aja kibar sepati bersama kami, kalian tidak terima? Kan satu sama. Kalian itu licik, tidak mungkin kalian menculik satu. Yang ada jalan kalian yang salah. Benar. Kami merasa benar. Sadar kalian coba. Kur Acong itu ada manfaatnya.
Ada dong. Ada gunanya. Ada. Apa gunanya? Kalian juga cewek-cewek. Ada gunanya minum acong? Banyak. Saya pernah mendengar perkataan dari Ki Banaspati. Murid-murid Ki Acong hanya dibayar 1 batang rokok untuk menjaga pintu gerbang untuk memasuki kampus sesat. 1 batang rokok. Itu sangat berharga bagi kalian. Nanti patah. Bukan urusanmu. Apa kau terlalu bangga menjadi simpanan Karyo? Jaga mulutmu. Oh, ada tawannya. 1 batang rokok daripada menjadi simpanan Karyo. Hati-hati. Tolong jaga ucapan. Dia masang cobaan. Kalian berkata yang tidak berkaca. Masya Allah. Wanita seperti apa? Biar aja Nyile yang imbangi kampung ini. Astagfirullahaladzim. Master Angga jangan melihat wanita ini nanti Enggak, Master saya enggak Angga melihat. tergoda. Dah, silakan. Silakan Nyile. Astagfirullahaladzim. Kau tengok ini. Apa? Triplek. Sesama mereka saja mereka bisa bertengkar. Silakan Nyile kalau ada perempuan itu. Baik. Ayo maju kalian, jangan sok preman gaya ketentengan. Jangan Gaya kau pandang saja dia ketentengan. perempuan. Stop. Ini gede kaku sih. Hajar! Hiya! Allahu Akbar. Hiya! Hiya! Jangan mau kalah. Permainan apa Perempuan ini? apa mereka ini? Kami sama yang besar badannya itu. Kalian perempuan sama perempuan. Astagfirullahaladzim. Kasih tahu jurus. Apa lagi yang mau ditarik ke atas? Udah terlalu ke atas itu. Ya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jurus apaan yang wanita ini? Ya Allah, jangan dilihat Master Angga. Astagfirullahaladzim. Godai terus. Ya Allah, subhanallah. Godai. Master Angga jangan tergoda. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dah. Mereka ini wanita penggoda saya rasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Allahu Akbar. Itu bagian enggak. Ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Panglima. Masya Allah, benarkah ini Panglima? Bisa lihat tahu sendiri toh. Astagfirullahaladzim. Ternyata Master Angga benar. Dia yang membantu kita. Terima kasih Panglima atas bantuanmu, mereka semua takut. Lari kocar kacir. Ya, Panglima. Lanjutkanlah tugas dan bantulah untuk membela kebenaran. Baik. Terima kasih Panglima. Panglima mau mengajar mereka lagi. Kejar saja mereka Panglima. Ini pelajaran. Benarkah dia yang berkata seperti itu, Master Angga? Tenang. Apa katanya itu? Rajim. Betulnya dia. Mereka bertarung. Pengajar Hajar aja Panglima. itu. Subhanallah. Oh, Subhanallah. astagfirullahaladzim. Itu dia. Saya tidak percaya. Itu dia. Hajar Panglima. Insya Allah.
Astagfirullahaladzim. Benarkah itu Panglima? Panglima berkata seperti itu. Dia telah berpihak kepada kebaikan. Masya Allah. Nilia sekarang sudah percaya? Saya percaya. Itu. Membantai merakil mereka. Lihat itu. Panglima, lihat tuh Panglima. Hajar Panglima. Subhanallah. Masya Allah. Itu. Kita ikuti. Hajar Panglima. Kasih pelajaran. Hop, kameramen sini. Zoom. Astagfirullahaladzim. Lihat tuh Nilia. Ternyata dia membela mati-matian kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Benarkah ini Panglima Blorong? Dia melakukan ini semua untuk kita. Dia berpihak kepada kita. Kita lihat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lihat kemarin. Sudah. Kita kembali. Kita tuh kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.